Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana dengan dosen pengampu Ibu Wulan Oktarina SH MPD. Baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang hubungan manajemen sarana dan prasarana dengan proses pembelajaran. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yakni Irfan Saputra dengan NIM 230510808198, Mas Agus Rapli Hidayatullah dengan NIM 230510808199, dan Tasya Wulandari dengan NIM 230510802008. Baiklah, langsung saja latar belakang dari membahas materi ini, yakni pendidikan berperan penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia, sehingga tidak hanya menekankan pada aspek akademik, tetapi juga keterampilan, karakter, dan daya saing. Untuk mewujudkannya diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta dikelola dengan manajemen yang baik. Fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan teknologi informasi menjadi penentu mutu pembelajaran apabila digunakan dan dirawat secara optimal. Sebaliknya, jika pengelolaan sarana dan prasarana yang buruk dapat menghambat proses belajar, menurunkan motivasi peserta didik, membatasi metode pembelajaran, serta beresiko terhadap keselamatan, sehingga mutu pendidikan sulit meningkat. Oleh karena itu, manajemen sarana dan prasarana merupakan elemen strategis yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas dan kualitas pembelajaran secara menyeluruh. Selanjutnya, rumusan masalah yang kami bahas yakni yang pertama, apa tujuan dari hubungan antara manajemen sarana dan prasarana dengan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu bagaimana dasar dan sistem yang mengatur hubungan antara manajemen sarana dan prasarana dengan proses pembelajaran. Yang ketiga yakni bagaimana dampak positif dan negatif dari hubungan antara manajemen sarana dan prasarana dengan proses pembelajaran. Serta yang keempat yakni bagaimana implikasi hubungan antara manajemen sarana dan prasarana terhadap mutu pendidikan. Selanjutnya yakni tujuan dari penulisan materi ini. Yang pertama yaitu menjelaskan tujuan hubungan antara manajemen sarana dan prasarana dengan proses pembelajaran. Yang kedua yakni menguraikan dasar dan sistem yang mengatur hubungan tersebut. Yang ketiga, menganalisis dampak positif dan negatif dari hubungan antara manajemen sarana dan prasarana dengan proses pembelajaran. Serta yang keempat, yakni mengidentifikasi implikasi hubungan tersebut terhadap peningkatan mutu pendidikan. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu A. Tujuan hubungan manajemen sarana dan prasarana dengan proses pembelajaran. Tujuan manajemen sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran tidak hanya sekedar penyediaan fasilitas, tetapi juga mencakup bagaimana fasilitas tersebut dapat mendukung tercapainya efektivitas pendidikan secara menyeluruh. Nah, manajemen yang baik akan menjamin bahwa sumber daya dapat digunakan secara optimal dan berkesinambungan. Nah, tujuan dari manajemen sarana dan prasarana dengan proses pembelajaran ada 4, yakni yang pertama yaitu optimalisasi sumber daya. Salah satu tujuan utama dari manajemen sarana dan prasarana adalah memastikan bahwa semua fasilitas pembelajaran dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sarana seperti laboratorium, perpustakaan, ruang kelas, hingga perangkat teknologi perlu direncanakan dan dikelola dengan baik agar penggunaannya tidak hanya bersifat sesaat, tetapi berkelanjutan. Yang kedua yaitu peningkatan efektivitas pembelajaran. Tujuan berikutnya adalah untuk mendukung efektivitas proses pembelajaran. Ketika sarana dan prasarana tersedia dengan baik, guru dapat menyampaikan materi secara lebih mudah dan siswa juga dapat menerima serta memahami pelajaran dengan lebih cepat. Yang ketiga yaitu peningkatan motivasi belajar. Motivasi ini muncul karena mereka merasa dihargai dan difasilitasi dengan baik oleh sekolah. Siswa yang belajar di ruang kelas dengan ventilasi baik, pencahayaan cukup, serta tempat duduk yang nyaman akan lebih fokus dan bersemangat dibandingkan dengan mereka yang belajar di ruang yang minim fasilitas. Yang keempat yaitu menjamin keselamatan dan keamanan. Meja, kursi, instalasi listrik maupun bangunan sekolah harus selalu diperiksa secara berkala agar tidak membahayakan pengguna. Pemeliharaan yang rutin akan mencegah terjadinya kecelakaan, misalnya kerusakan atap kelas yang bisa runtuh atau kabel listrik terbuka yang beresiko menimbulkan kebakaran. Selanjutnya, B. Dasar dan sistem hubungan manajemen sarana dan prasarana dengan proses pembelajaran.
Hubungan antara manajemen sarana dan prasarana dengan proses pembelajaran memiliki dasar yang jelas, yaitu bahwa sarana dan prasarana hanyalah alat pendukung untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang pertama ialah perencanaan. Pada tahap ini, sekolah perlu memerlukan identifikasi kebutuhan berdasarkan jumlah siswa, kurikulum yang berlaku, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, pengadaan. Proses ini harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan praktik penyalahgunaan. Selain itu, spesifikasi barang atau fasilitas yang dibeli harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ketiga, pemanfaatan. Pemanfaatan mencakup penyusunan jadwal penggunaan distribusi sarana secara merata hingga pemberian pelatihan bagi guru agar dapat mengoperasikan fasilitas modern seperti perangkat teknologi pembelajaran. Keempat, pemeliharaan. Pemeliharaan ini rutin harus dilakukan melalui periksaan berkala, perbaikan jika terdapat kerusakan, serta pembersihan yang konsisten. Terakhir ialah inventarisasi dan penghapusan. Inventarisasi dilakukan dengan mencatat semua akses yang dimiliki di sekolah secara berkala sehingga pihak manajemen dapat mengetahui kondisi terkini serta kesediaan fasilitas. Sementara itu, penghapusan dilakukan untuk sarana yang sudah tidak layak dipakai, baik karena rusak maupun usang. C. Dampak hubungan manajemen sarana dan prasarana. 1. Dampak positif. Manajemen sarana prasarana memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas proses pembelajaran. Itu ada tiga. Yang pertama, meningkatkan hasil belajar, mendorong kreativitas dan inovasi, memfasilitasi pembelajaran interaksi. 2. Yaitu dampak negatif atau akibat manajemen yang buruk, menurunnya motivasi belajar, menghambat pencapaian tujuan pembelajaran, dan risiko kesalahan. D. Implikasi terhadap mutu pendidikan. Mutu pendidikan merupakan gambaran dari keberhasilan lembaga pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter serta mampu menghadapi tantangan zaman untuk mencapai mutu yang optimal. 1. Peningkatan kualitas proses belajar. Fasilitas yang lengkap dan terkelola dengan baik memungkinkan guru mengembangkan metode pengajaran lebih variatif dan inovatif. 2. Lingkungan belajar yang holistik. Sarana dan prasarana juga berimplikasi terhadap terciptanya lingkungan belajar yang mendukung pengembangan logistik siswa baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini tidak hanya muncul dari capaian akademik siswa, tetapi juga dari berbagai sekolah, pengelola sarana dan prasarana sebagai pendukung utama proses pembelajaran. 4. Menghambat mutu akibat manajemen lemah. Keterbatasan sarana yang lebih spesifik seperti minimnya laboratorium sains atau peralatan praktik akan membatasi siswa dalam melakukan kegiatan eksperimen maupun pembelajaran berbasis politik. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Manajemen sarana dan prasarana berperan penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, nyaman, dan terarah. Pengelolaan fasilitas harus dilakukan secara sistematis melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan. Pengelolaan yang baik meningkatkan hasil belajar dan kreativitas siswa, sedangkan pengelolaan yang buruk dapat menghambat proses pembelajaran. Pada akhirnya, kualitas sarana dan prasarana berpengaruh langsung terhadap mutu pendidikan secara keseluruhan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.